Wih, kelihatan. Nah, ini sengaja kamera saya taruh di sini dan backgroundnya truk ya biar tidak. Halo guys. Halo guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Halo guys. Halo guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat beristirahat. Halo Remisa. Halo guys. Bertemu lagi dengan saya Amar. Dan bapak saya. Bapak? Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak di bapak di. Bapak di bapak. Di bapak di. Halo guys. Oke, Remisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat beristirahat yang baru saja menyelesaikan aktivitas atau bekerja seperti biasanya ya. Nah, ini untuk kali ini saya berada di depan rumah. Ini posisi masih dalam edisi libur ya, atau belum berangkat. Karena ada beberapa hal atau beberapa alasan, yaitu yang pertama dikarenakan belum dapatnya muatan. Kemarin Mas Timbul baru pulang, itu berarti di rumah sudah 3 hari. Dan ini di depan rumah juga ada salah satu tetangga saya atau teman saya yang sudah di rumah itu 4 hari. Nah, ini saya ingin menggambarkan seperti apa sih kira-kira nasib dari truk freelance ya, atau truk omprengan yang kayak saya jalani dan dijalani oleh tetangga saya ini, yang mana kami harus mencari-cari muatan atau yang untuk jadwal berangkatnya tidak bisa ditentukan dan tidak pasti kapan kami pray, kapan kami berangkat, kapan kami dapat muatan, dan kapan kami tidak dapat muatan itu tidak bisa ditentukan. Nah, ini memang banyak yang bertanya pada saya ya, entah itu dari beberapa sopir, baik yang rata-rata sih bisa dibilang tergolong baru ya, gimana trik cara cari muatan, terus bagaimana caranya agar dapat muatan terus. Itu sebenarnya tidak mudah dan tidak sulit untuk kita pelajari, karena itu akan mengalir dengan seiringnya waktu. Yang terutama sih kalau menurut saya nambah relasi ya, nambah relasi. Gimana kita nambah relasi, kita berbanyak teman, kita berbanyak sedulur, itu insya Allah muatan kadang juga akan mengalami ramai kita dapat muatannya, dan juga tidak menutup kemungkinan kita akan mendapat waktu yang sepi juga, karena itu juga tergantung dari musim sendiri, dari daerah-daerah yang ada di sekeliling kita seperti itu. Misalnya kalau kayak saat-saat seperti ini nih, saat seperti ini kan dalam tahun enggak mainan Rin ya. Kayak saat-saat seperti ini itu kan kondisi dari timur, misalnya dari daerah Banyuwangi atau Bali kan sedang kurang stabil ya, atau masih bisa dibilang dalam fase sepi. Jadi muatan itu rata-rata banyak dari daerah Jakarta atau dari daerah barat yang menuju ke timur. Kalau untuk dari daerah Sumatera sendiri juga kurang paham, karena saya bukan salah satu pemain lintas. Dan selamat sore itu ada Mama Preti. Halo Mama, siapa? Nah, di sini jadi saya ingin sedikit mengulik gimana sih nasib dari truk freelance atau truk omprengan ya. Oke, itu truknya di depan rumah, nanti akan kita lihat. Wih, kelihatan. Nah, ini sengaja kamera saya taruh di sini dan backgroundnya truk ya biar tidak bosen. Itu ada truk canter punyanya Mas Wiyengge, tetangga saya yang dulu pernah berangkat di Bulawok bersama kakak saya, dan juga berangkat di Abuya ya, karena beliau ini sempat konfirmasi, konsultasi sama saya pengen punya truk ya, ambil sendiri nggak apa-apa, terus mau ambil apa silakan. Nah, itu akan nanti kita bahas kenapa kok ambilnya canter, dan itu tahunnya berapa, harganya berapa, nanti akan sedikit saya kasih tahu ya, tapi nggak sekarang. Jadi truk di belakang saya ini sudah 4 hari. Kalau si Dawuk itu di rumah sudah 3 hari, yang mana hitungannya kita berarti sudah hilang 1 trip
dari Alas Roban menuju ke Jakarta PP. Yang itu aturannya bisa kita tempuh atau bisa kita selesaikan dalam jangka waktu 3 hari ya. Berarti otomatis kita sudah kehilangan di setoran prioritasnya. Ada yang rata-rata 800, ada yang rata-rata 900, dan ada yang 1 juta. Kalau kita pukul rata-ratanya aja di 800, berarti kita sudah kehilangan 800.000. Itu kita, untuk saya sendiri yang sudah 3 hari atau si Dawuk, belum kalau untuk Mas Wi yang gini yang sudah 4 hari. Berarti kalau memasuki fase 5 hari itu di waktu ramenya berarti sudah 1 trip Banyuwangi Jakarta PP ya. Nah ini karena kita ngitungnya di waktu rata-rata waktu sepi, jadi waktu rata-rata waktu sepi itu kita dikalkulasi untuk jangka waktunya itu 1 minggu. Kalau kita sudah di rumah 5 hari, berarti kan kita sudah tidak nutut untuk 1 trip Banyuwangi Jakarta PP ya, seperti itu. Nah di sini berarti kita sudah kehilangan, kalau kita land menuju ke Banyuwangi, itu yang 1 tripnya setorannya 2 juta ya, berarti kita sudah kehilangan 2 juta. Nah kalau banyak yang ngomong, wah saya 1 bulan bisa kuat perkian rate, bisa juga seperkian rate, itu kalau menurut saya sih bullshit ya, karena tidak setiap bulan kita bisa sekian rate ya. Jadi tergantung dari musim sendiri, apalagi ada ampun main dalan lah, apalagi kita sendiri yang kita ajak perang itu waktu ya, atau jarak tempuh, yang mana aturannya jarak tempuh dari Alas Roban menuju ke Jakarta itu jarak tempuhnya itu, kalau kita bawa muatan untuk di truk ya, itu rata-rata kita menempuh waktu di 10 jam. Itu kan kita nggak mungkin kalau kita akan menempuh waktu di 2 atau 3 jam. Jadi yang aturannya kita tetap 3 hari 2 malam untuk waktu pulang pergi. Itu mungkin selama kita berangkat 10 trip aja kita belum tentu menemukan yang kita dapat 1 trip PP-nya itu 2 hari 2 malam, itu kita paling selama 10 rit aja 1 kali kita belum tentu nemu. Jadi memang kita bisa ngejar target, tapi kita tidak bisa untuk melebihi target. Kalau untuk di truk sendiri itu tidak bisa. Kalau menurut saya loh ya, nggak tahu kalau yang lain. Apalagi kita pasti bakal nemu yang istilah waktu rame, sepi. Dan kalau sepi kayak seperti ini ya, yang banyak yang ngomong saya 1 bulan bisa 10 rit, bisa 12 rit. Nah kalau posisinya sudah seperti ini, apakah kita bisa kekejar? Nah itu kalau menurut saya bukan per bulan, perlu digarisbawahi, tidak berbulan kita bakal 10 rit, mungkin hanya beberapa bulan saja. Mungkin kan kalau waktu pas lagi musim rame atau musim panen raya nggak mungkin, nggak akan terjadi. Tapi kalau untuk kayak musim-musim seperti ini, nah itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi nasib kayak saya terus Mas Wiyanggi ini yang freelance, jadi memang benar-benar ekstra di waktu kita bertarung untuk mencari muatan, nggak menutup kemungkinan sangat menguras tenaga dan sangat menguras pikiran. Jadi kita berangkat pun dari rumah itu kita udah mikir besok kita, misalnya kita berangkat nih, saya berangkat dari Alas Roban menuju ke Jakarta. Begitu setar saja saya sudah mulai mikir besok saya sampai Jakarta mau muat apa. Nah sesampainya nanti di Jakarta saya sudah dapat muatan pun, sembari pulang untuk menuju ke Alas Roban ini, kalau misalnya saya dapat bongkaran di daerah Alas Roban, itu saya juga sambil mikir di Alas Roban ini kira-kira nanti ora kae piye apa Pak RT jaluk bantuan. Oh gawe nganu wong nang rumah sakit kae apa iki we? Bentar, ini ada Pak RT ya, biasa sosialisasi warga kampung seperti itu. Ini break dulu ya. Masuk kok disambut suara sapi. Oke, kita lanjut lagi remisnya sampai mana tadi saya gak lupa ya. Tadi kan ada Pak RT untuk biasa di warga kampung seperti biasanya. Jadi di sini sampai tadi apa ya, saya agak sedikit lupa, yaitu nasib tentang truk freelance ya. Intinya tentang freelance kayak saya seperti dan Mas Wiyanggi, dan dari beberapa yang lain kayak si Abuya, terus kayak Dawuk dan masih banyak teman-teman yang lainnya, itu memang sekarang nyari muatan itu gampang tapi dapatnya lebih susah. Kalau kemarin kata Mbak banyak kan, kata Mbak Parno banyak, itu nyari muatan itu sekarang gampang, kita tinggal pasang status saja kita udah dapet. Tapi cara nyarinya mudah, cuman untuk kita mendapatkannya itu lebih susah, seperti itu misal. Karena dengan semakin banyaknya kendaraan,
semakin banyaknya juga kendaraan yang dulunya hanya berani atau yang jalurnya hanya dari sini sampai sini saja, sekarang dari sini sampai sini seperti itu. Makanya semakin kesini memang agak semakin susah ya. Jadi untuk Anda atau Romisa yang memang ingin mempunyai kendaraan atau pengen punya truk untuk entah investasi atau entah untuk bisnis, bagi yang masih freelance silakan bisa dipikir-pikir terlebih dahulu dan konsultasi terlebih dahulu. Saya 1 bulan kuat setoran sekian juta, saya 1 bulan kuat setoran sekian bulan, setoran sekian juta, itu perlu dipertanyakan 1 bulan atau setiap bulan, karena kita akan bertemu dengan yang namanya rame dan kita juga tidak akan menutup kemungkinan dan itu pasti kita akan bertemu dengan yang namanya sepi, seperti itu Romisa. Jadi dipertimbangkan lagi ya dengan kalkulasi setoran sekian, terus dipertanyakan rata-rata kalau di daerah sampean itu setiap 1 trip berangkat dari sini kemana setorannya berapa, dari tempat sampean ke sana terus PP setorannya berapa, itu perlu dipertimbangkan. Dan untuk kalkulasi rata-ratanya itu kita dipukul kalkulasi rata-ratanya, terus diambil kayak libur hari raya, karena walaupun libur hari raya angsuran kita nggak akan libur, seperti itu Romisa. Jadi perlu banyak dipertimbangkan. Dan untuk freelance sendiri seperti tadi yang saya ucapkan ya, yang saya katakan di awal-awal video, yang mana kalau kita sudah pray 5 hari saja berarti kita sudah kehilangan 1 trip. Itu bisa dibilang 1 trip kalau di sini ya, berarti Alas Roban, Banyuwangi, Jakarta, dan balik lagi ke Alas Roban, berarti kita sudah kehilangan 2 juta. Kalau misalnya kita 1 minggu 1 trip, kalau misalnya kita 4 minggu atau 1 bulan kita dapat 4 trip, berarti kan kita sudah kehilangan 1 trip. Nah, kita harus punya pemikiran yang seperti itunya juga, perlu dipertimbangkan, perlu dikonsultasikan, karena dari beberapa teman-teman saya dan juga saya sendiri yang ada angsuran di truk ya, itu kalau kita hanya mengandalkan dari truk saja dengan angsuran yang di atas rata-rata, itu pasti akan merogoh kocek dari uang saku Anda, seperti itu. Hanya itu saja pesan saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih, salam dari saya Bu Ari. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Dan itu ada Ibu Haji ya, juragannya truk, ibunya Mas Wiyengge, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dibeli merchandise-nya dari Bulawok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam filosofi nasi goreng. Iya, anaknya mau kamu itu sana.